Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang senantiasa kami kenal dalam Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang suci dan mulia dan keagungan sinar ilahi yang selalu nampak dalam diri dan jiwa orang-orang percaya, diterangi dengan kasih Kristus dalam darah-Mu yang kudus. Setiap hari kami dimampukan untuk mengerti memahami firman, untuk berjalan di dalam terang ilahi-Mu, untuk tetap setia dan percaya, untuk tetap setia dalam segala hal, tidak takut apapun, sekalipun itu semua hal di dunia ini menggoncangkan segala hal, bahkan kematian di depan mata. Bagi kami tidak ada kematian dalam Yesus. Kematian fisik itu sementara, tetapi roh dan jiwa kami tetap hidup dan akan diberi tubuh baru karena Kristus Yesus yang menjanjikan itu pada kami orang-orang percaya. Sehingga bagi kami ketika Kristus telah menang atas maut, itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi kami orang-orang percaya, sehingga kami tidak takut akan kematian tubuh. Bagi kami Kristus adalah hidup, dan kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya dalam tubuh kemuliaan adalah sesuatu hal yang kami nanti-nantikan dan sangat kami rindukan. Karena tidak ada sukacita yang mendatangkan segala hal kecuali hanya di dalam Yesus yang memberi kehidupan, dan kematian tidak berkuasa atas kami, sehingga kami tidak takut akan kematian tubuh. Kematian tubuh itu mendatangkan sukacita bagi kami orang-orang percaya, karena ketika tubuh yang fana yang terbuat dari debu dan tanah ini diberi tubuh kemuliaan yang baru oleh Yesus Kristus, itulah sesungguhnya kehidupan yang abadi yang kami nanti-nantikan. Karena itu Tuhan Yesus, kami tak takut akan segala hal di dunia ini, segala penghujatan, penghinaan para antikristus yang banyak di seluruh dunia ini, orang-orang yang ingin membawa kami kepada kegelapan, bahkan doktrin-doktrin yang menyesatkan sehingga kami dibawa ke dalam kekekalan yang nyata dalam kegelapan, itu tidak akan pernah membawa kami hidup sekalipun dalam kegelapan. Karena nama Yesus, kuasa darah Yesus, bahkan salib Yesus adalah hal terbesar yang kami miliki yang tidak bisa dibeli oleh harta dunia ini. Kami telah memilih kehidupan bersama Engkau Yesus. Kami tahu dunia dan kerajaan-Mu tidak sama, tetapi memang kami masih hidup di dalam dunia ini, sehingga kami beroleh kasih karunia-Mu dan tetap kami pegang salib-Mu, tetap kami pegang janji-Mu, tetap kami pegang Yesus. Karena bagi kami Yesus adalah kekekalan yang nyata, Yesus adalah firman yang nyata, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Bagi kami tidak ada lagi kegelapan ketika kami mengikuti terang itu. Segala hal yang menggoncangkan itu tidak akan pernah membuat iman kami lari dari-Mu. Sekalipun dunia ini sedang tidak baik-baik saja, segala hal yang direncanakan, apapun yang mereka lakukan atas dunia ini, tidak akan mendatangkan ketakutan bagi kami lagi. Karena bagi kami terang Roh Kudus melebihi terang yang ada di dunia ini. Sekalipun dalam kegelapan kami tetap percaya bahwa terang Kristus, terang Roh Kudus ada bagi kami, sehingga kami tidak takut lagi akan segala hal. Kami tetap berdoa bagi pertobatan seluruh dunia ini, bagi apapun yang direncanakan orang-orang yang katanya mengenal Kristus tetapi masih takut dengan kehancuran, dengan kekuasaan yang jatuh, ataupun dengan kekayaan mereka yang bisa sekejap lenyap, karena semua itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia adalah Tuhan itu sendiri yang telah memberikan kehidupan. Untuk itulah Tuhan Yesus, kami tetap percaya kepadamu yang memberikan kami kehidupan. Kaulah Sang Kreator tertinggi bagi kami, sehingga segala hal di dunia ini tidak ada yang menakutkan lagi bagi kami, tetapi justru mendatangkan berkat bagi kami untuk mengabarkan Injil-Mu ke seluruh dunia ini, membawa pertobatan bagi dunia, untuk segera mungkin mereka percaya kepadamu agar tidak lagi hidup dalam kegelapan, ketakutan, bahkan segala hal. Karena kami ketika semuanya kembali kepadamu, mereka akan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia untuk keselamatan bagi jiwa-jiwa orang-orang dalam kegelapan. Kau sendiri datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa,
membawa mereka untuk pertobatan, untuk membawa mereka masuk ke dalam kerajaan-Mu, sehingga semuanya tak ada yang binasa jika mereka percaya. Itulah sesungguhnya yang kami miliki, harta terbesar itu. Karena itu kami butuh Engkau, Tuhan Yesus, setiap saat dan waktu. Kami berdoa bagi seluruh dunia ini, bagi bangsa-bangsa, bagi dunia, bagi para elit global, bagi pemimpin-pemimpin dunia, bagi presiden-presiden dunia, bagi pemimpin-pemimpin global, termasuk mereka yang super kaya, seperti Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, ataupun pencipta-pencipta artificial intelligence, mereka-mereka yang belakang layar, yang merasa paling kaya, nomor satu di dunia. Kami tidak takut akan agenda mereka, karena semuanya Tuhan bukakan dan singkapkan. Apa yang mereka rencanakan, baik mereka yang pernah bekerja sama di WEF, World Economic Forum, ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa, ataupun agenda-agenda global yang mereka ciptakan untuk menciptakan apapun itu, satu hal Tuhan, jika itu untuk kebaikan seluruh dunia ini, untuk pertobatan, untuk mengenal Kristus Yesus yang sesungguhnya, itu adalah baik. Tetapi jika mereka, para elit global ini yang sudah percaya kepadamu, ataupun para ilmuwan, ataupun para astronot, ataupun semua orang-orang kaya di dunia ini, jika mereka telah menciptakan super canggih sekalipun alat itu tidak akan bisa mendatangkan keselamatan atau menyelamatkan jiwa mereka, sekalipun mereka membangun bunker-bunker, ingin menghancurkan dunia dengan nuklir, tetapi satu hal Tuhan, mereka tidak bisa menghancurkan iman dan percaya kami. Mereka tidak bisa memberikan kehidupan abadi, karena kehidupan abadi itu hanya dari Engkau yang memberikan kehidupan dan napas ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus dan Roh Kudus, biarlah firman-Mu saat ini yang kami mau dengar dan bacakan akan mendatangkan selalu penginjilan yang nyata bagi seluruh dunia untuk pertobatan, bagi jiwa-jiwa yang mau merdeka, bagi jiwa-jiwa yang dalam kegelapan, bagi bangsa-bangsa, bagi seluruh dunia ini, bagi mereka yang sakit di rumah sakit, untuk membawa mereka kepada kesembuhan, kepada kelegaan, pertobatan. Dalam nama Yesus ada kuasa yang menyembuhkan, dalam nama Yesus ada kuasa yang menyelamatkan, ada kuasa yang mengasihi, dan tetap ikut Yesus selama-lamanya. Amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Mazmur 45 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-18. Dengan perikop nyanyian pada waktu pernikahan raja yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajaku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Elohim telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dasar. Anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Elohim tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Kau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Elohimmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah dan senengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan sisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu. Sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam pakaiannya berpakankan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Kau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi.
Aku mau memasmurkan namamu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Demikianlah bacaan kitab kita siang menjelang sore hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, bersukacita membaca Alkitab, bersukacita mendengarkan khotbah-khotbah, bersukacita mengabarkan Injil ke seluruh dunia, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus dan pertobatan, berdoa bagi seluruh dunia ini dalam pertobatan, membawa kelegaan kepada orang-orang sakit, menjamah mereka dengan doa, dan terus menyampaikan firman sampai kepada kesudahannya. Berbahagialah orang yang ingin mengenal Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang telah mengenal Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang hidup dalam terang. Berbahagialah orang yang tidak membenci kasih karunia. Berbahagialah orang yang mencintai salib dan darah Kristus. Berbahagialah orang yang mengenal Kristus Yesus secara pribadi. Dan berdoalah bagi pertobatan jiwa-jiwa bagi orang yang belum mengenal Kristus Yesus, karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dan Dia adalah roti hidup itu sendiri yang memberikan kita kehidupan. Percayalah, Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. Tetap setia, tetap percaya. Bagi orang yang sudah percaya, jangan buang imanmu hanya karena dunia. Tetaplah setia sampai akhirnya, karena upah yang besar menantikan kita ketika kedatangannya yang kedua kali. Dan kita berdoa bagi pertobatan seluruh dunia ini, bagi mereka yang menutup Injil dan juga mengekang kebebasan untuk mengenal Kristus, bahkan membakar, bahkan memenggal kepala orang yang belum percaya kepada iman mereka, yang berbalik dari kejahatan Kristus Yesus, bahkan mereka yang berbuat jahat membongkar-bongkar kesesatan mereka sendiri dengan comot-comot ayat dari Alkitab sehingga mereka tetap hidup dalam kegelapan. Selama mereka belum bertobat, maka dunia ini masih gelap. Selama mereka masih belum percaya, maka dunia ini masih banyak antikristus. Karena itu kita semua yang sudah diterangi kasih Kristus, berdoalah bagi pertobatan dunia ini. Selama jiwa-jiwa mereka belum menghujat Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah kehidupan, Roh Kudus adalah yang memberikan terang, dan Roh itu yang berikan kepada kita kehidupan sehingga kita boleh hidup, bergerak, bernapas. Roh Kudus adalah kekal abadi karena Dia satu kesatuan dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tetap setia, tetap percaya. Bermazmurlah bagi namanya. Bawalah jiwa-jiwa kepada pertobatan. Jangan mengandalkan kekayaan dunia, tetapi tolonglah orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Dan tetap setia, tetap percaya kepada Yesus Kristus. Jangan lupa, kita semua adalah manusia yang harusnya mengabarkan Injil kepada dunia ini, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, membawa mereka kepada pertobatan, dan tetap berdoa bagi pertobatan mereka. Baik mereka yang berada di penjara, para teroris, orang-orang jahat, pembunuh sekalipun kita doakan. Karena semuanya akan tiba kesudahannya. Yesus itu Alfa dan Omega, Dia kekal abadi. Tak ada yang bisa menggantikan Yesus dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kita gak usah takut kepada para penghujat, kepada para antikristus, karena mereka mencari makan, ataupun mereka ingin menghujat karena mereka belum mengenal, ataupun mereka sudah lari dari iman mula-mula, sehingga mereka menjadi pemberontak dan bahkan menentang kasih karunia. Mereka itu dalam kegelapan, kasihani mereka selama mereka masih belum mati. Karena itu kita semua bertobat, saudara-saudara di seluruh dunia, tetap percaya, tetap beriman kepada Kristus yang adalah kasih bagi semua umat manusia. Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Dia adalah firman dari Bapa, satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Tritunggal. Tritunggal itu satu. Karena kita jika belum mengenal Allah, kita pasti akan menentang ini. Karena orang-orang yang belum percaya itu akan selalu menyesatkan kita dengan membawa kita keluar dari Kristus. Tapi kita yang sudah percaya, kita akan tetap setia, tetap percaya. Karena iman kita bukan karena logika manusia. Logika apapun itu tidak bisa menggantikan Yesus dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam orang-orang yang sudah mengenal Dia secara pribadi. God bless you all. Tuhan Yesus mengasihi Anda semua dimanapun berada. Tetap setia, tetap percaya.
Tuhan Yesus menjamah dan mengasihi Anda yang belum percaya, Anda yang ingin mengenal Dia. Berilah dirimu kepada Dia, kenalilah Dia secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Jangan lupa subscribe ya guys. Saya selalu mendoakan para subscriber saya dimanapun berada. Tuhan Yesus mengasihi Anda sekalipun Anda belum mengenal Dia, tidak percaya, tetapi carilah Tuhan yang mengasihi Anda. Tuhan Yesus memberkati.